Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Sudah lama saya tidak sharing lagi di YouTube karena kesibukan belakangan ini. Tapi untuk kedepannya saya akan coba berusaha untuk men-sharing dari buku-buku yang sudah saya baca. Nah, terakhir saya membaca buku yang berjudul A Hundred Mental Models Be Rational. Ini bukunya. Jadi, ya, buku ini diterbitkan oleh At Wisdom Theory. Ini At Wisdom Theory. Dan menurut saya buku ini sangat bagus, sangat bermanfaat eh, ketika kita mengambil sebuah keputusan. Ya. Jadi mental models ini apa sebelum kita masuk ke isi bukunya? Nah, eh, di dalam pengantar dalam buku ini, Charlie Munger, jadi Charlie Munger ini adalah seorang pengacara, seorang Amerika businessman. Dia merekomendasikan suatu model berpikir ketika kita ingin mengambil suatu keputusan. Jadi kalau kita ingin mengambil keputusan terhadap atau ingin bertindak terhadap sesuatu, maka angka baiknya kalau kita mempunyai suatu model pengambilan keputusan tersebut. Ya. Dia bilang, developing the habit of mastering the multiple models is the best thing you can do. Jadi diharapkan dengan membaca buku ini tidak sampai membaca, tapi kita dapat menerapkannya sehingga menjadi kebiasaan ketika bereaksi terhadap sesuatu di dalam kehidupan kita. Nah, secara sederhana, garis besar, buku A Hundred Mental Models ini sebenarnya membicarakan mengenai ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Nah, ilmu yang dibahas di dalam mental model ini itu dimulai dari filosofi and maths. Filosofi and maths ini sebagai ilmu dasar dari mental models, lalu berkembang menjadi ilmu mengenai fisika, statistika, engineering, chemistry atau kimia, lalu berkembang lagi menjadi biologi, psikologi, ekonomi, dan sejarah atau history. Gitu. Ya, saran saya, ketika kita membaca buku ini, uh, kita tidak bertujuan untuk menyelesaikan pembacaan buku, tapi kita mengerti terhadap model yang dibicarakannya, kita mengerti secara dasar, secara fundamental, dan kita menggunakannya sesering mungkin. Nah, ini ada quotes dari Bruce Lee yang juga ada dalam buku ini. I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. Secara pribadi, saya juga tidak hafal 100 model yang ada yang disiapkan dalam buku ini. Tetapi saya memberikan catatan yang menurut saya memang saya temukan dalam kehidupan saya, 3-5 model. Dan ini saya coba praktekkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Oke, yang pertama modelnya itu dari fisika, fisika 1. Yang model pertama itu adalah terkait dengan critical mass. Oke, critical mass ini dalam fisika is the minimum amount of material necessary for a nuclear chain reaction to take place. Ini tentu saja ini kalau kita pahami secara fisika mungkin agak sulit, tapi ketika kita ingin menerapkannya dalam bisnis, critical mass ini adalah the point at growing company becomes self-sustaining and no longer needs additional investment to remain economically viable. Nah, di sini kita ketahui bahwa saya melihatnya critical mass ini adalah suatu titik di mana organisasi, kalau dalam bisnis ya, organisasi ini dapat berjalan mandiri, tidak memerlukan bantuan lagi, dan dapat memberikan keuntungan untuk dirinya sendiri, jadi berjalan mandiri. Nah, ketika dia melalui titik tersebut, maka organisasi tersebut bisa dikatakan sebagai organisasi yang mandiri. Nah, ini disebut sebagai critical mass, itu di dalam bisnis. Tidak salah atau mungkin boleh juga kalau kita sebut critical mass ini sebagai tipping point. Jadi tipping point dari suatu entitas atau suatu benda ya. Jadi kalau lihat di sini, yang dilakukan supaya
uh, batu ini bisa turun adalah kita memberikan push, kita memberikan investasi, kita memberikan dorongan. Didorong batu ini sampai ke atas, sampai mencapai satu critical mass, diperlukan kerja keras sama pelan-pelan, sama momentum. Lalu setelah mencapai dari critical mass itu, maka batu ini akan menggelincir jatuh langsung, tanpa perlu kita dorong kembali. Gitu. Nah, ini saya melihatnya di dalam kehidupan ini adalah critical mass itu sebagai titik jenuh. Seandainya gini, ketika misalkan kita sebagai atasan, yang manajer, kita punya staff di bawah, gitu. Saya merasa bahwa staff ini, bahkan manajer juga, mempunyai critical mass atau titik jenuh terhadap motivasi mereka di dalam pekerjaan, gitu. Ada dua, ada untuk membuat mereka lebih termotivasi, ada yang membuat mereka lebih demotivasi. Itu masing-masing mempunyai tipping point-nya sendiri. Nah, sebagai seorang manajer yang tugasnya lebih ke arah bukan mengerjakan pekerjaan teknis tapi lebih ke arah manajemen, baiknya itu kan memotivasi stafnya untuk mencapai output ya, mencapai target. Jadi kalau misalnya seandainya sang manajer bisa memberikan tekanan atau dorongan atau semangat support kepada stafnya, maka akan terjadi suatu tipping point di mana setelah itu stafnya akan bekerja secara mandiri. Mungkin bisa dibilang menemukan passion-nya. Hal yang perlu dijaga juga adalah ketika yang dilakukan itu sebenarnya bukan mencapai tipping point untuk motivasi, tapi demotivasi. Maka ada satu titik di mana stafnya itu setelah melewati titik tersebut, lebih karena dia sudah akan stres. Dia tidak akan pernah suka bekerja di tempat kerja tersebut. Jadi konsep critical mass ini dapat diterapkan tidak hanya di fisika menurut saya ya, Mas, tapi juga di dalam kehidupan berorganisasi, kehidupan pekerjaan, atau mungkin bisnis itu sendiri. Untuk mental model yang kedua, saya akan membahas mengenai leverage. Leverage ini bahasa Indonesianya tuas ya. A lever atau tuas is a simple machine that essentially consists of a bar that rests or can rotate on a point fulcrum and is designed to overcome force or resistance or load by applying another force. Saya menyebutnya effort. Jadi kalau misalnya ini ada load, ada titik tempuh, nah kita berikan effort. Kalau levernya ini pendek, maka effortnya akan perlu besar. Tapi kalau levernya ini panjang, itu effortnya akan lebih kecil. Seperti itu konsep di fisika. Nah, ini hubungannya apa sebenarnya dalam kehidupan kita gitu. Mungkin kita pernah dengar ya, teman-teman, rekan-rekan pernah dengar mengenai financial leverage. Financial leverage menggunakan uang pinjaman untuk memberikan profit yang maksimal. Kalau seandainya di sini adalah suatu bisnis ya, startup yang akan kita jalankan, dengan effort atau dengan modal yang mungkin hanya satu tangan saja, ini satu tangan modalnya, kita mungkin mengangkatnya hanya sedikit terangkat. Tapi kalau kita memakai tambahan modal, dua tangan atau sama tubuh kita, gerak, kita naik, maka ini akan lebih mudah terangkat bisnisnya. Nah, itulah konsep tuas atau leverage yang ada di dalam finansial. Sekarang, baik lagi dengan contoh yang tadi, misalkan kita punya manajer, kita seorang manajer punya staff untuk memberikan motivasinya. Ini, konsep ini saya melihat ini dapat digunakan ketika kita sedang mendorong batu itu, atau ingin mengangkat staff itu, titiknya itu mencapai critical mass, dia bisa termotivasi. Jadi kita berikan effort kita apa saja untuk dia, apa saja. Contoh ya. Contoh mungkin dari sisi salary. Dari sisi salary kita berikan kenaikan salary, nah itu kan akan menambah tuh effortnya supaya dia lebih termotivasi. Kemudian dikasih fasilitas, itu juga akan menambah. Dikasih fleksibilitas dalam bekerja, itu juga akan menambah effortnya. Atau mungkin kita memberikan working environment yang suportif untuk staff kita. Sehingga dia akan lebih termotivasi. Nah, beberapa faktor-faktor tersebut merupakan faktor-faktor yang saya sebut sebagai effort untuk mengangkat motivasi staff kita.
Nah, bagaimana dengan social field leverage YouTube video? Jadi, disebutkan dalam buku ini, internet ini merupakan suatu pengungkit atau daya ungkit yang cukup besar. Jadi untuk bidang digitalisasi ya, salah satu faktor daya ungkit yang besar itu adalah banyaknya user yang mengakses, sehingga membuat aplikasi digital tersebut semakin dikenal, semakin diketahui, jadi semakin terangkat seperti itu. Jadi makanya sih saya tulis YouTube video. Kalau seandainya eh, video itu ditaruh dalam internet dan banyak orang melihatnya, itu mungkin seperti orang tuh menekan tek, satu orang ditekan tek gitu sekali. Nanti udah 100 orang, nanti 100 orang yang seperti menekan tuas ini tek 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 seperti itu. Jadi dengan penekanan-penekanan seperti itulah, maka beban ini atau aplikasi itu, apa yang ingin kita share itu terangkat gitu, diketahui oleh orang banyak. Nah, itulah makanya kalau kita ingin apa ya, menginfluence sosial atau komunitas, maka kita perlu menggunakan internet. Jadi hal yang kita buat, apakah itu video, apakah itu buku, apakah itu podcast, itu akan sering didengar oleh orang, akan sering sampai ke orang karena banyak yang bisa mengaksesnya melalui internet tersebut. Itu yang disebut dengan social field leverage. Seperti ini. Tentunya ya, dari dua mental model ini, kita bisa menerapkannya di dalam berbagai yang saya lihat, berbagai kesempatan yang ada yang kita mau terapkan. Saya mungkin lebih pribadi ingin menerapkannya di dalam hal-hal yang terkait dengan pekerjaan atau dengan masalah pribadi, masalah rumah tangga, seperti itu. Jadi ketika saya temui suatu masalah atau tantangan, saya akan melihat critical mass-nya apa nih yang membuat masalah ini pada akhirnya bisa menggelinding, itu bisa selesai. Lalu setelah melihat titik poinnya, critical mass-nya itu, maka saya akan cari sekarang faktor-faktor pengungkitnya atau faktor-faktor leverage-nya apa. Sehingga saya bisa menaikkan masalah itu sampai ke titik jenuh, critical mass, lalu dia bisa turun. Tuh. Saya belum mengerti bagaimana cara memanjangkan levernya, terus terang. Jadi saya lebih yakin bahwa sebutkan faktor-faktornya apa, terus dikerjakan, itu dilakukan, itu ditekan, diberikan effort supaya masalah itu terangkat. Seperti itu. Nah itu, sekian sharing ilmu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.